your network is your net worth. Siapa yang lu kenal, itulah seharga, value lu tuh segitu. Atas orang-orang yang lu kenal. Gitu. Jadi harus aktif juga mencari relasi-relasi, kenalan-kenalan, komunitas mungkin yang kita bisa join. Buat nambahin mungkin calon partner atau calon rekan kita kan, Mas. Jadi lebih banyak, bisa lebih banyak belajar lagi sebenarnya kan. Iya. Dan itu juga percaya nggak percaya, anak cucu kita juga terpengaruh juga tuh dari networking kita yang udah kita bangun sekarang. Iya, ini teman papa gitu. Iya. Ya, benar. Mulai dari situ, itu apa ya? Banyak sih di keluarga gue tulisannya. Kerja sama bisnis tuh dari temannya orang tua kita. Betul. Atau orang tua kita kerja sama temannya kita. Teman kita, iya. Bolak-balik banyak saling cross lah ya, bisa saling connect. Iya. Itu penting sih. Oke. Setuju Mas. Itu dan itu sebenarnya bagus banget sih dari sisi koneksi gitu Mas ya. Dan tentunya itu pasti akan related ke wealthiness kita sebenarnya ya. Nah, berarti terus gue juga tiba-tiba ngomongin gitu jadi penasaran nih. Nyambungnya ke awal, Mas Kuku kan kebetulan juga punya investment firm ya Mas ya. Kukita Investama nih gitu. Mungkin boleh di-sharing dikit nih Mas ke rekan-rekan yang mungkin yang lagi nonton itu ide awalnya gimana sih Mas? Terus mungkin atau ada spesifik fokus atau field yang diutamakan seperti apa Mas? Sebenarnya background gua, jadi Kukita Investama itu adalah perusahaan investasi. Jadi tujuan utama, ini sebenarnya perusahaannya belum kemana-mana sih. Gua masih, sebenarnya gua build udah dari lama. Kita udah invest ke beberapa perusahaan atau kita build ke beberapa perusahaan. Tapi saat ini ya masih belum terlalu growth-nya terlalu tinggi. Cuman yang sedang gue bangun adalah gimana caranya firm ini bisa sustain jangka panjang. Agree. Dan jadi yang disiapin menurut gue ada banyak. Dari sisi operational excellence-nya, dari sisi governance-nya, gue masih pelajarin juga belum gede lah. Cuman spirit utamanya adalah jadi sebenarnya di Indonesia itu jumlah entrepreneur di Indonesia itu cuma 3-4%. Oh, ini gue pernah baca nih. Waktu zamannya Pak Sandiaga Uno pernah kasih ada statement kayak gitu 3%, 4%. Ini data gue lupa World Bank masalah. World Bank ya. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia yang jadi entrepreneur itu cuma 8-10 juta. Oh, sangat sedikit ya sebenarnya. To be fair, misalnya kita bandingkan sama negara lain, Singapura itu penduduknya 5,5 juta. 11%-nya entrepreneur. Tadi kita 3-4%, Singapura 10%. Tapi kan Singapura mungkin orang bilang, oh kan penduduknya dikit, cuma 5,5 juta. Mungkin pembaginya jadi kecil. Kita ganti sama Cina. Cina itu gede nih, penduduknya banyak nih. 1,5 miliar penduduknya. Yang jadi entrepreneur 10%. Oh iya? Betul. Indonesia berapa? 3-4%. Jauh ya. 270 juta. Cina 1,5 miliar penduduk. Bisa 10%. Bisa 10%. Oh. Jadi pertama ya itu. Mungkin sama kayak Get Rekan, tujuannya adalah untuk kita bisa bangun nih ekosistemnya ya Mas ya. Ekosistem network bisnis supaya orang lebih pede masuk, lebih pede mau jadi entrepreneur. Terus udah jadi entrepreneur, itu mereka bisa growth. Karena yang jadi masalah sekarang di Indonesia itu, entrepreneur itu kenapa orang takut masuk? Pertama takut masuk, udah masuk gagal. Pertama takut masuk, udah pengen mulai aja udah takut. Udah masuk pun masih gagal. Jadi sebenarnya banyak ruang untuk bisa bantu dari sisi apapun lah. Sisi apapun, setuju sih. Dari sisi networking, dari sisi mungkin kalau dari lo kan networking kan, dari gue adalah keuangan dari investasinya. Nah jadi bisa bantu, tujuannya sama sih, bisa bantu. Pertama entrepreneur lebih percaya diri, kedua itu entrepreneur lebih bisa sustain perusahaan. Lebih sustain ya. Jadi Kukita Investama spiritnya bisa bantu perusahaan untuk bisa sustain. Jadi mirip kayak sama lah kayak venture capital investment firm lainnya lah. Atau konglomerasi. Mereka masukin invest uang ke perusahaan dan bantu expertise di operasional, marketing, networking. Mereka bisa ngasih guidance juga ya? Bisa ngasih guidance. Tujuannya itu, karena
Kita lihat kalau misalnya di Indonesia UMKM itu masalah utamanya salah satunya modal. Modal ya, iya. Modal itu sih. Saat ini kebanyakan kan minjem ke bank, melakukan kredit ke bank. Melakukan kredit ke bank itu susah-susah gampang. Gampangnya kalau misalnya kita udah punya track record yang bagus, misalnya kita punya histori transaksi yang bagus, keluar masuk uangnya jelas, atau personality-nya bagus, dia bakal approve. Approve pun mungkin dengan nominal yang tertentu gitu. Atau dia punya aset, aset misalnya harganya 1 miliar. Dia bisa jadi agunan ke bank untuk minjam 80%. Nah itu jadinya kan, tapi itu bagus juga, tapi batasannya adalah bank hanya ngasih uangnya aja gitu. Bank ngasih uang aja, nggak ada bantuan untuk make sure perusahaannya ini juga jalan terus. Kan banyak juga jadinya yang jadi macet. Nggak bisa balikin duitnya, karena bunganya gede. Kalau misalnya, jadi solusi lainnya adalah UMKM ini bisa kita kasih investment bentuknya. Jadi kita kasih investment, tapi jadinya bentuk balikannya adalah saham. Share. Share dari usaha. Share dari UMKM ini. Share dari UMKM. Jadi bentuknya bukan pembayaran fix bulanan, jadi dividen. Nah, karena bentuknya adalah share, jadi gua sebagai pemilik investment firm itu jadi pemilik juga di perusahaan itu, gue bakal ngesain perusahaan itu sukses juga kan. Benar. Gitu. Akhirnya mau nggak mau akan ngasih guidance. Bimbing perusahaannya supaya lebih bisa growth lah ya. Bisa growth. Tujuannya itu sebenarnya. Sama kayak venture capital yang ada di Indonesia, di luar negeri masuk ke Indonesia, tujuannya buat itu. Make sure perusahaan ini itu berjalan, sustain, aman, koneksinya, networknya bagus, keuangannya sehat. Tujuannya itu. Sebagai gambaran, misalnya di US, mungkin lu pas ke US sering lihat, soal sambil jalan tuh, di jalan tuh banyak namanya lokal fund venture capital. Itu di pinggir jalan. Banyak kan? Gue juga lihat soalnya. Kadang gue kayak Chase Bank, JP Morgan gitu kan? Banyak masuk situ. Perusahaan gede kan. Nah ini di misalnya kayak New York Equity Fund. Atau Chicago Local Venture. Itu tuh banyak. Jadi kalau kita lihat datanya di masing-masing state di US, satu state atau satu provinsi lah kalau di Indonesia gitu ya, itu ada ratusan sampai ribuan investment firm. Lokal ya. Jadi dia invest fokus di state-nya dia. Bukan yang satu negara invest ke beragam banyak gitu enggak. Kan terlalu ada juga. Ada juga ya. Itu ada juga. Cuman yang gua salutnya di state itu ada lokalnya investment lagi. Firm. Gua rasa itu penting karena masing-masing state atau di Indonesia masing-masing provinsi itu punya karakteristik berbeda ya, beda-beda pasti. Market beda-beda. Orangnya gimana, kemampuan ekonominya gimana, profil penduduknya gimana, umurnya berapa, itu kan beda-beda. Kebiasaannya mereka gimana itu kan beda-beda. Nah, jadinya investment firm di kota itu yang bisa bantu secara finansial dan operational excellence itu butuh kemampuan knowledge lokal yang kuat juga buat bantu guiding mereka buat growth lebih banyak kan. Jadi menurut gue pentingnya, gue sih mimpi gue nanti di Kita Invest Sama tuh tujuannya itu. Jadi gue bisa jadi at least mungkin di satu tempat kali gue adalah expert lokal investment di situ. Syukur gue bisa bangun di kota-kota lain yang gue kerja sama orang lokal yang expert. Kita bangun investment firm di situ. Kita kasih kemampuan finansial, bantuan finansial dalam bentuk share, investment, direct investment ke UMKM sana ya. Jadinya mereka bisa growth lebih oke lagi situ. Karena itu tujuannya, pertama bangun kepercayaan diri orang supaya mau jadi entrepreneur. Kedua, make sure udah jadi entrepreneur bisa growth dengan baik. Bukan jadi entrepreneur terus tutup. Gitu kan kasihan banyak. juga. Itu agree sih. Dan itu pasti kan akan banyak ya, maksudnya teman-teman yang mungkin baru mau mulai, rekan-rekan baru yang mau masuk ke dunia entrepreneurship, belum bisa langsung gede, itu kan butuh guidance. Butuh community yang bisa bantu guide mereka dalam proses growth-nya itu kan Mas ya. Kadang
ya itu cari, kadang kita bangun bisnis kita jalanin sendiri kan, kita jalanin sendiri. Terus mungkin growth sih, tapi nggak sekencang kalau misalnya kita punya temen yang udah expertise di bidang yang kita nggak bisa. Iya. Ya kan? Contohnya misalnya gua nih bikin perusahaan UMKM misalnya minimarket lah. Iya. Gua bikin minimarket, brand gua sendiri. Terus gua nggak ada teman yang bantuin. Iya. Gue belajar marketing sendiri, belajar finance sendiri, nyari koneksi sendiri. Ini tricky sih Mas, kita harus bisa semuanya dulu awal-awal kan. Bagus, bisa kalau misalnya sustain ya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berpartner dengan teman yang lebih expert, itu bisa growth-nya lebih cepat lagi. Oh, key-nya itu berarti. Key-nya itu. Jangan teman atau rekan yang lebih expert ya. Jangan ngerasa kita tuh bisa semua gitu. Ini bagus, ini advice-nya bagus nih Mas nih. Buat mungkin rekan-rekan yang baru mulai nih untuk mau investasi atau mulai masuk ke entrepreneurship, ada berapa aja tadi Mas advice-nya? Yang pertama salah satunya itu ngomongin itu ya, secara pribadi jangan pernah kita bisa pelajari sendiri gitu Mas, atau semua anggapnya kita bisa sendiri gitu Mas ya. Mungkin bisa sih, tapi lama. Karena kita butuh belajar. Iya. Dibanding kita kerjasama sama teman kita yang udah duluan tahu itu. Contohnya misalnya tadi kita bikin bangun minimarket gitu. Bangun minimarket tuh masalah utamanya apa sih? Supplier. Iya. Supplier, mungkin kita punya nih supplier. Kita punya kenalan supplier buat ngisi toko kita. Gitu. Terus setelah itu kita mau marketing. Iya. Kita mau jual ke orang kan. Nah, kita nggak tahu nih caranya gimana. Iya. Sementara teman kita sebelumnya udah pernah bikin, misalnya nggak minimarket tuh, misalnya apa gitu, misalnya dia punya bisnis online apa gitu, jualan skincare di online. Ini lagi hit banget ya skincare. Iya. Mereka kan fightingnya lumayan tuh di e-commerce kan. Betul. Iklan gede-gede ya. Sementara kita minimarket baru belajar nih mau marketing. Teman kita udah pernah nih. Udah pernah perang nih. Iya. Kita belajar main udah pernah perang gitu Mas ya. Nah, apalagi lebih bagus lagi misalnya dia minimarket kan bisnisnya offline. Ya, betul. Offline di daerah situ. Betul. Teman kita kebetulan serving kliennya daerah situ, customernya daerah situ. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Inline aja jadinya ya. Nah, kita minta tolong ajak dia partner ke kita untuk lu bisa bantuin gua nggak jualan atau gedein market, minimarket gua. Lu punya advice nggak gimana caranya supaya gua bisa jadi pemenang di minimarket. Di daerah gua. Gitu. Minimal di daerahnya dia dulu ya. Ternyata lu harus punya ini, orang daerah kita tuh suka pada males gitu. Iya. Lu harus bisa delivery. Free. Kayak gitu kan. Delivery kalau bisa free lebih bagus. Misalnya gitu kan, ya. Nah dia yang tahu knowledge-nya dia nih. Karena dia udah pernah fight di situ. Kita kan baru mulai gitu. Kita nggak tahu ternyata gitu daerah sini. Ya. Ternyata orang-orang sini mager. Bukannya orang daerah sini butuhnya mending murah gitu. Enggak ternyata. Yang tahu kadang kita dengan berpartner kita jadi ternyata yang cara yang benar tuh gini. Sementara kalau misalnya kita tadi bandingin kita jalan sendiri, mungkin kita bakal tahu. Tapi mungkin beberapa tahun lagi setelah kita turun kita evaluasi. Baru tahu ternyata. Tapi itu dari awal bisa lebih cepat. Iya. Emang kita jadinya share ke teman profitnya, tapi kan growth-nya lebih tinggi. Ya benar sih. Dan itu yang paling penting kan growth sebenarnya kan Mas ya. Growth dan sustain. Kadang kita sendiri struggle, capek, ya tutup aja lah, ganti bisnis lain. Iya. Gitu aja. Banyak yang sering terjadi gitu sih. Akhirnya yang kayak tadi Mas Kuku bilang keywordnya nggak sustain. Iya. Pertama dengan berpartner. Ini kita ngalor gitu jadi. Nggak apa. Dia di mana-mana nih ngomong gini. Dengan berpartner, pertama growth-nya lebih tinggi. Kedua, sharing risk juga. Risk-nya ya. Juga. Jadi kita nanggung sama-sama kalau misalnya penjualannya turun, ada dua kepala nih yang bantuin, yang mikirin buat kita bisa naik lagi. Dibanding daripada kita satu sendiri. Kepala. Iya, terbatas, idenya terbatas. Nah, kita nyobain sendiri. Knowledge-nya terbatas, resource-nya terbatas gitu. Terus kita punya kepercayaan, cara ini harusnya benar gitu. Iya. Sementara kalau misalnya kita berpartner, teman kita, enggak kok, cara itu enggak benar gitu. Ada yang nge-balance kita. Nge-balancing, ya. Kadang kita punya punya kepercayaan sendiri gitu, punya menurut gua ini yang bagus karena marketnya elu gitu. Belum tentu daerah situ marketnya tuh elu gitu. Betul. Nanti marketnya beda lagi, caranya beda lagi gitu kan. Iya. Oke, menarik sih Mas gitu nih. Iya. Tujuannya ya itulah expertise. Gue juga selama kan gue di EY itu konsultan.
kita tuh ini apa ya? Banyak perusahaan luar yang mau masuk ke Indonesia. Oke. Mereka selalu bawa apa sih namanya? Prinsipnya mereka ngerasa di negara gua berhasil, harusnya di Indonesia berhasil juga. Oh, mereka ngeliat dari past history mereka di negara mereka sendiri. Iya. Yang mungkin nggak dekat dengan Indonesia gitu ya. Harusnya dengan metode gue ini dong di Indonesia applicable dong. Soalnya ini udah jelas sih, gue udah bertahun-tahun ngejalanin metode ini works gitu. Works, ya. Profitable. Gue beli lah perusahaan di Indonesia yang lagi rugi. Gue harap dengan metode gue yang itu bisa dijalankan. Tapi gue sering kali ketemu perusahaan yang kayak gitu top down ini. Dia udah acquire perusahaan di Indonesia, terus dia ngerasa metode yang dilakukan di sana works di Indonesia. Padahal itu belum tentu kan. Iya. Karena marketnya mereka mungkin background customernya beda sama di Indonesia. Beda. Behavior customernya beda-beda. Di Indonesia kan perlu ya Pak, ini tuh produknya bagus Pak. Bapak dari mana tadi? Sehat, sehat. Ada presentasinya gitu, ada bridgingnya dulu. Gak apa-apa, coba barang saya nggak gitu kan? Kalau di sana udah kayak, ya murah nggak? Iya. Approach-nya beda ya. Approach-nya udah datang sendiri gitu. Kalau kita perlu didorong lah itu kan istilahnya. Benar sih. Jadi itu aja negara tuh. Lokal kita juga beda-beda masing. Iya, belum lagi turun ke lokalnya, ke states-nya itu gitu, provinsi-provinsi gitu. Provinsi, kota, kabupaten tuh beda semua. Karakteristiknya beda-beda. Iya. Oke. Ngalor ngidul. Nggak apa, tapi menarik banget Mas tadi obrolannya macam-macam dibahas dari sisi kita ngomong investment, khususnya keuangan, tapi nggak cuma keuangan, ternyata ya networking juga itu penting ya. Ya untuk gimana kita tuh bisa lebih sustain. Oke, dan gue juga personally dapat banyak input, saran-saran dari Mas Kukuh tadi bagus-bagus, dan gue yakin juga pasti rekan-rekan semua yang nonton di sini bisa dapat banyak advice lah. Mungkin bisa sharing-sharing lama nih, banyak banget yang bisa di-sharing buat teman-teman yang lain juga kan. Seru sih. Ya mungkin untuk sementara gitu dulu. Mas Kukuh, thank you banget udah mau sharing-sharing ke rekan-rekan semua. Ya, semoga bisa ngasih masukan lah, input, value lah yang cukup pasti Mas. Dari ilmu gue yang tidak seberapa. Aduh, sebenarnya kalau udah agak-agak merendah gini biasanya value-nya, ilmunya tuh udah naik banget. Cuma daripada gue terlalu kelihatan, mendingan gue agak slow down aja dikit gitu kan. Enggak lah. Gue juga banyak belajar sih dari spirit entrepreneur yang ada sekarang. Gue senang banget bisa diskusi-diskusi kayak gini karena gue bakal banyak dapat insight ketika kita ada diskusi. Bakal banyak kebuka. Oh ternyata cara pikir lu kayak gini, cara pikir entrepreneur tuh kayak gini, cara pikir orang karakteristik beda-beda tuh kayak gini. Terus gue jadi banyak belajar, oh gimana caranya gue bisa bantu, dari sisi mana ya gue bisa bantu. Gue jadi fill in the gaps. Saling belajar lah gitu. Gue happy banget bisa join di diskusi kita. Thank you banget Mas Kukuh udah sharing atas waktunya. Thank you Chris. Sampai ketemu lagi. Diundang. Sama-sama. Thank you Mas. Sukses juga buat YouTube-nya. Thank you. Bye bye.